Nah, standing mereka masing-masing pada akhirnya mau menjalankan atau mau terlibat atau bahkan katakanlah kalau mereka menolak itu apa? Misalnya Pan RB apa keberatannya misalnya? Ya, itu memang soal rekrutmen ini pernah jadi perdebatan nih di antara lembaga-lembaga ini. Jadi Pan RB itu misalkan ketika tadi ya, kita mulai dari Agrinas dulu deh. Iya. Agrinas dan juga ya BPBUMN gitu ya di atasnya. Itu menolak karena tadi tidak punya resource gitu ya. Akhirnya melempar ke BKN. Kemudian kalau Pan RB Kang itu agak keberatan soal penggajian nih, karena kan berat. Status PNS atau ASN itu kan punya implikasi panjang dalam hal penganggaran gaji itu ya. Betul. Nah, ada juga Kemenhan juga menolak kemudian untuk mengurus KDMP ini karena statusnya ini berbeda ya. Kalau SPPI yang untuk kepala SPPG Badan Gizi Nasional itu kan menjadi pegawai Kemhan gitu ya. Iya. Nah, kalau ini kan tidak gitu ya. Karena itu dari hasil evaluasi gitu ya. Kita wawancara dengan Kementerian Pertahanan gitu ya. Mereka bilang memang ini dari hasil evaluasi nih. Kami nggak mau karena tidak menjadi pegawai Kemenhan gitu. Akhirnya diserahkan kemudian disepakati lah ya ke BKN gitu. Jadi memang saling lempar juga ternyata ketika Bagaimana dalam rapat dengan ini. Kementerian Koperasi kalau gitu, Gi? Kementerian Koperasi karena di sini posisinya dia sebagai regulator, regulator sebagai dan tidak bisa menjalankan peran yang sama dengan pelaksana gitu. Seperti Agrinas itu. Betul, karena ini tidak bisa, karena itu mereka tidak mau ini di bawah Kemenkop dan mereka melihat ada potensi ketidakberesan dalam program Koperasi Desa Merah Putih ini kan. Gizin, tadi di depan gue bilang bahwa ada beberapa kejanggalan dalam proses rekrutmen manajer Koperasi Desa Merah Putih ini. Kita pernah menulis bahwasannya proyek andalan Presiden Prabowo ini diserbu oleh para politikus-politikus yang merasa bahwa wah ini kesempatan nih gitu kan untuk melakukan berbagai hal. Nah, dalam hal Koperasi Desa Merah Putih ini apa yang terjadi?